Pemirsa, sebuah masjid di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur dibangun dengan konsep menyerupai keraton. Struktur masjid dibuat dengan bahan batu bata merah dan kayu untuk menggambarkan suasana masjid pada zaman Kerajaan Majapahit dan Mataram dulu. Allahumma ftahli abwaba rahmatika. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmat-Mu. Doa tersirat saat akan memasuki Masjid Pakuncen sebagai wujud pembuka rahmat. Interior unik menyambut umat untuk beribadah di masjid yang terletak di wilayah Patian Rowo, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Berbeda dengan masjid pada umumnya, masjid yang didirikan oleh tokoh penyebar agama Islam pada tahun 1651 Masehi ini dibangun dengan konsep menyerupai Keraton Majapahit dan Mataram. Hampir seluruh struktur masjid dibuat dengan bahan batu bata merah dan kayu sehingga kental akan nuansa tradisionalnya. Mulai dari pagar di sepanjang jalan menuju masjid hingga kolam kuno yang ada di sisi utara masjid. Dan seluruhnya dibuat dari batu bata merah. Demikian juga dengan kompleks makam tokoh pendiri masjid, juga dibuat dari batu bata merah. Nadir, juru pelihara situs makam Pakuncen, menjelaskan, dibangunnya Masjid Pakuncen menyerupai keraton kuno ini adalah untuk membangkitkan semangat masyarakat dalam menjalankan agama Islam, seperti saat dipimpin oleh pendiri masjid dulu. Konsepnya dari saya lewat Keraton Yogyakarta. Seperti masjid Patok Negoro. Kalau masjid ini kurang lebih 1651, dimasaikan 1792 kurang lebih. Pendirinya siapa? Mbah Nur Jalifah. Hingga kini makam maupun masjid peninggalan Nur Jalifah, tokoh penyebar agama Islam, masih terus dirawat dan dilestarikan oleh warga. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Muftar Bagus, iNews melaporkan. Hari pertama Ramadan tahun ini umat Muslim Indonesia menjalankannya dengan nuansa berbeda di tengah pandemi corona. Tidak ada lagi salat berjamaah dan buka puasa bersama, meski masih ada sejumlah warga yang tetap nekat salat tarawih di masjid. Di tengah pandemi corona, nuansa Ramadan yang dirasakan umat Muslim berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Masyarakat masih harus menjaga jarak demi mencegah penularan virus corona yang mudah menyebar dalam kerumunan orang. Kementerian Agama Republik Indonesia meminta seluruh umat Muslim menunaikan sholat tarawih di rumah. Masjid-masjid yang biasanya hidup dan semarak oleh aktivitas jemaah kini sepi. Tidak ada lagi kegiatan tadarus Al-Quran dan buka puasa bersama. Ibadah iktikaf juga sebaiknya tidak dilakukan di masjid. Pada penerapan pembatasan sosial berskala besar, pasar tradisional di sejumlah daerah juga cenderung lengang. Padahal biasanya pasar selalu ramai dipadati warga yang berbelanja kebutuhan pokok Ramadan. Namun, tidak semua warga mematuhi anjuran pemerintah. Salah satu masjid di Jakarta Timur tetap menggelar sholat tarawih berjamaah Kamis malam. Padahal wilayah ini masuk dalam kategori zona merah. Ibadah pun dilakukan dengan memperlebar saf saat sholat. Sebuah masjid di Yogyakarta juga menggelar sholat tarawih berjamaah. Sholat tarawih dilaksanakan dengan memperhatikan protokol kesehatan pencegahan virus corona. Di antaranya pengecekan suhu tubuh, menyediakan bilik disinfektan dan cairan pembersih tangan. Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, beberapa daerah masih nekat melanggar aturan pembatasan sosial berskala besar dengan menggelar sholat tarawih berjamaah. Apa sebenarnya yang harus dilakukan masyarakat saat Ramadan di tengah pandemi corona? Kita akan membahasnya bersama Sekretaris Komisi Fatwa MUI, Asrorun Niam. Selamat malam, Pak Asrorun Niam. Selamat malam, Mbak. Gimana kabar, Mbak? Baik, Pak Asrorun. Selamat berbuka puasa juga, Pak Asrorun. Terima kasih. Ini tadi buka bersama juga kita. Bagaimana buka bersamanya, Pak? Di meja makan bersama dengan keluarga dan anak. Baik, Pak Asrorun. Jika kita lihat masih banyak masyarakat yang membandel nih, Pak. Di Jakarta ada yang menjalankan sholat tarawih berjamaah, mengabaikan protokol kesehatan dengan tidak memberikan jarak. Di Yogyakarta ada yang mengadakan sholat tarawih namun mematuhi protokol kesehatan dengan menjaga jarak. Sebenarnya seperti apa? Apakah memang tetap harus memaksakan sholat tarawih berjamaah di masjid atau bagaimana, Pak Asrorun? Ya, terima kasih, Mbak. Ya, masalahnya itu bukan di masjid atau di mananya, tetapi masalahnya adalah melakukan aktivitas yang punya potensi terjadinya penyebaran COVID-19 sehingga pengendalian yang terus diikhtiarkan oleh pemerintah dan masyarakat ini bisa terhambat. Ini yang menjadi concern sebenarnya. Sekalipun itu atas nama ibadah. Ibadah sebagai manifestasi dari ketaatan kita kepada Allah SWT yang bersifat personal dan juga ilahiyah, ini tetap harus sejalan dengan dimensi ibadah yang bersifat insaniyah. Ini satu kesatuan yang tak terpisahkan. Tentu tidak dibenarkan ketika kita melaksanakan ibadah yang bersifat vertikal, hubungan kita dengan Allah atau hablum minallah, tetapi membahayakan keselamatan diri atau keselamatan orang lain. Nah, dua aspek hifdzuddin dan juga hifdzun nafsi, menjaga agama dan juga menjaga jiwa harus menjadi satu kesatuan di dalam satu tarikan nafas. Nah, bahwa kemudian di beberapa titik masih ada yang melaksanakan kegiatan keagamaan yang berkerumun dan punya potensi terjadinya penyebaran, tentu ini harus didekati secara persuasif dan juga diberikan pemahaman keagamaan secara utuh. Bisa jadi orang menggeser dari masjid ke rumah misalnya, tetapi dengan mengundang orang tetap di dalam posisi kerumunan. Atau sebaliknya, dia melaksanakan ibadah di masjid, tetapi sholatnya hanya berdua atau bertiga, misalnya takmirnya, kemudian muazzin dan juga imam. Apakah ini dilarang? Tentu jika dengan mempertimbangkan dan juga memperhatikan protokol kesehatan, kemudian tidak berkerumun yang punya potensi terjadinya penularan, ini tidak mengapa. Terlebih, komitmen kita untuk mencegah dan juga menanggulangi COVID-19 ini adalah komitmen kolektif untuk kepentingan kebersamaan kita, bukan kepentingan individu-individu. Nah, ketika kita mendorong agar menjadikan rumah sebagai pusat ibadah, bukan berarti tentu kita berpretensi harus mengunci masjid, kemudian menjadikan masjid sunyi, tentu tidak. Kegiatan azan sebagai penanda waktu sholat tetap bisa dikumandangkan. Kemudian takmir memberitahu waktu sahur, kemudian waktu imsak, kemudian tadarus dengan tidak mengundang banyak orang yang berkerumun, tentu itu masih tetap dianjurkan. Terlebih lagi, masjid juga bisa menjadi posko untuk kepentingan penanggulangan COVID-19. Misalnya posko untuk kepentingan sosialnya, termasuk membuka layanan zakat, infak, dan juga sedekah yang akan dibayarkan oleh umat Islam, yang biasanya menumpuk di akhir Ramadan. Kita menghimbau agar pembayarannya bisa lebih dini. Nah, dengan demikian takmir bisa menyiapkan peranatannya dan juga kesiapan penerimaannya. Tetapi tetap harus mempertimbangkan protokol kesehatan, menjaga jarak, kemudian perilaku hidup bersih dan sehat, kemudian cuci tangan dan lain sebagainya. Baik, Pak Asrorun, ini beberapa daerah masih ada yang tetap memaksa mengumpulkan banyak orang dengan melangsungkan salat berjamaah
boleh mungkin imbauannya seperti apa Pak Asrorun? Karena kita tidak pernah bosan-bosan untuk mengingatkan masyarakat agar tidak berkumpul. Betul. Saya kira kita yang harus memahami bahwa sekarang kita berada di dalam posisi pandemik wabah COVID-19. Ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi tanggung jawab kita bersama untuk menanggulanginya. Jika orang lain aktif untuk penanggulangan, tetapi individu-individu kita tidak perhatian, maka akibat perilaku kita bisa menyebabkan proses penyebaran dan juga penularan. Saya kira ini harus menjadi kesadaran kolektif kita. Nah, ketika ada saudara-saudara kita masih tetap melaksanakan aktivitas apapun itu, aktivitas yang punya potensi terjadinya penyebaran, tentu harus dicegah dan juga dihentikan untuk kepentingan keselamatan yang lebih besar. Bisa jadi kita merasa sehat, tetapi karakteristik virus ini agak sedikit berbeda dengan virus yang lain. Kita nggak tahu apakah posisi kita terpapar atau tidak seiring dengan karakteristik virus yang memang beragam. Termasuk juga dalam kondisi seseorang. Ada yang sudah terinfeksi tetapi karena ketahanan tubuhnya baik sehingga tidak muncul gejala atau yang dikenal sebagai OTG, orang tanpa gejala. Terlebih lagi kalau proses mobilitas orang dari satu daerah ke daerah yang lain, dari satu tempat ke tempat yang lain masih cukup tinggi sehingga potensi penularannya itu ada. Nah, apalagi jamaah umat Islam yang berada di dalam zona yang sudah ditetapkan sebagai PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Artinya ini harus mengikuti apa yang sudah dianjurkan dan juga diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Idza sami'tum bitta'un fi ardin fala tadkhuluha. Apabila kamu mendengar satu wabah terjadi pada satu daerah, maka jangan kamu masuk daerah itu. Sebaliknya, wa idza waqa'a fi ardin wa antum fiha, apabila ada wabah sementara Anda berada di dalam daerah wabah itu, sekalipun Anda belum kena, fala takhruju minha, jangan keluar dari situ. Nah, ini semata untuk kepentingan perlindungan kepada kemasyarakatan, perlindungan kepada publik, dan juga perlindungan kepada jamaah secara umum. Saya kira ini yang harus menjadi kesadaran kita bersama. Beda halnya ketika ada satu kawasan atau daerah yang pertama belum ada paparan, belum ada yang positif, kemudian tidak ada proses mobilitas orang keluar masuk sehingga potensi penularannya sangat kecil. Misalnya di satu perkampungan atau di satu daerah pulau khusus begitu dan tidak ada proses mobilitas orang keluar masuk, maka di dalam posisi yang seperti ini dimungkinkan untuk melaksanakan ibadah sebagaimana biasa, tetapi tetap harus menjaga kewaspadaan. Sementara kalau daerahnya itu sekalipun belum ada orang yang positif, tetapi masih ada terjadi proses keluar masuk orang dari daerah itu keluar atau orang luar ke dalam, itu proses interaksi, maka untuk kepentingan pencegahan itu maka kita geser ibadah di rumah, dan rumah menjadi pusat kegiatan ibadah. Bukan berarti menjadi tidak ada kegiatan ibadah, tidak ada syiar Ramadan. Yang ada yang betul adalah menggeser syiarnya tetap, dan kalau pasti dalam kondisi wabah ini harus kita tingkatkan syiar itu, tetapi menjadikan porosnya bergeser dari poros syiar di masjid ke poros di rumah masing-masing. Sehingga nyala syiar Ramadan itu justru muncul dari seluruh rumah kita. Baik, terima kasih Pak Asrorun Niam, Sekretaris Komisi Fatwa MUI sudah berbincang bersama kami di Aini Sore.
Pemirsa, setelah ada Mas Belva Syadefara, kini giliran Andi Taufan Garuda mundur dari jabatan staf khusus Presiden Joko Widodo. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut, tetap di iNews Sore.